Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mais Yazid Imanuddin dari kelas D3 4401. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 3 pemrograman berbasis berorientasi objek. Di sini terdapat soal buatlah sebuah hubungan antar kelas agregasi untuk kasus jurusan mahasiswa seperti yang tercantum pada slide. Perbedaannya gunakan array list bukan array. Gunakan diagram kelas berikut sebagai acuan. Pertama-tama di sini kita membuat sebuah kelas jurusan, kemudian kode string, nama string, kemudian mahasiswa array list. Kemudian jurusan dengan inputan kode string, namanya string, kemudian add mahasiswa, inputan mahasiswa, get kode, tipe data keluarannya string, kemudian get nama, tipe data keluarannya string, kemudian get mahasiswa, tipe data keluarannya array list. Kemudian bikin kelas mahasiswa untuk name, tipe datanya string, kemudian nama string, kemudian mahasiswa inputannya name berupa string, kemudian inputan nama, tipe datanya string, kemudian get name, tipe pengeluarannya string, kemudian get nama, tipe data pengeluarannya string. Buat data berikan hubungan terhadap objek dari kedua kelas dan tampilkan output berikut. Kode data seperti ini. Oke, langsung aja ke codingannya. Pertama-tama saya membuat sebuah kelas mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian saya membuat private final string name dan nama. Soalnya kita tidak akan mengeset, maka kita menggunakan final. Kemudian bikin sebuah konstruktor mahasiswanya untuk inputan name dengan tipe datanya string seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian string nama. Kemudian masukkan name dari yang ini kita isi nilainya, kemudian isi dengan nilai yang ada di sini, kemudian nama yang ada di sini kita isi dengan yang ada di sini. Kemudian kita get name untuk mengembalikan name-nya, kemudian return nama untuk mengembalikan namanya juga. Setelah itu saya membuat sebuah kelas jurusan, kemudian isinya adalah private final string kode sama nama. Sama seperti halnya yang ada di mahasiswa, private final, kemudian private final array list mahasiswa juga. Kemudian saya membuat konstruktor jurusan dengan inputannya string kode, kemudian string nama. Kemudian di kode ini akan kita isi dengan yang ada di sini, kemudian nama yang ada di sini kita akan isi ada yang di sini. Kemudian mahasiswanya kita bikin array list, sebuah kelas, sebuah instansiasi dari array list mahasiswa. Kemudian saya membuat sebuah fungsi add mahasiswa untuk menambahkan mahasiswa ke dalam array list yang ada di sini. Kemudian membuat sebuah fungsi lagi untuk mendapatkan kodenya dan kembalikan dengan tipe data string, kemudian string juga pengembaliannya string, get nama, kemudian return comment. Kemudian kita akan mendapatkan mahasiswa dengan tipe pengembaliannya array list mahasiswa, kemudian return mahasiswa. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah kelas mainnya dengan isi seperti ini. Kita membuat sebuah instansiasi terlebih dahulu dari kelas jurusan, yang itu isinya adalah D3IF, kemudian namanya diploma D3 rekayasa perangkat lunak aplikasi. Kemudian saya menambahkan dari D3IF ini mahasiswanya, yaitu dengan membuat instansiasi dari mahasiswa dengan NIM-nya 6701, kemudian Randy, kemudian sama seperti Caca dan Agus juga kita membuat sebuah instansiasi mahasiswa. Kemudian saya membuat juga jurusan baru yaitu D3SI, kemudian saya instansiasi dari kelas jurusan dengan kodenya D3SI, kemudian namanya diploma D3SI sistem informasi, kemudian D3SI ini saya akan membuat bahkan mahasiswanya dengan instansiasi kelas mahasiswa dengan 6301 namanya Ridwan, kemudian 6302 Siska, Zain, dan Rahmat. Kemudian saya membuat fungsi cetak data berupa inputannya jurusan, kelas jurusan, dan diberi nama jurusan. Kemudian integer i sama dengan 0 ini untuk menghitung ntar. Kemudian sistem outputnya untuk mencetak kode jurusannya, kemudian mendapatkan get kodenya, get kode jurusannya, kemudian nama untuk mendapatkan nama jurusannya, kemudian sistem outputnya untuk daftar mahasiswa. Kemudian setelah itu saya mengulangi membuat for each dari mahasiswa untuk mendapatkan semua mahasiswanya, kemudian mencetak semua mahasiswanya mulai dari nama NIM-nya dan namanya. Setelah itu saya membuat println kosong untuk membuat garis baru untuk ada di sini. Setelah kita
kita membuat fungsi cetak, saya isi dengan D3F yang ada di sini. Kemudian cetak data D3SI juga. Kita coba play, maka hasilnya akan sama seperti yang ada di soal. Oke, sebelumnya tunggu saja. Hasil akhirnya akan sama seperti yang ada di sini. Nah, hasil akhirnya sama seperti yang ada di soal. Kita coba bandingkan. Sama seperti yang ada di soal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.